Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Finusan Aryandani, lalu ada rekan saya Muhammad Hafiz Rizkullah, dan juga Thalia Diva Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Manajemen Resiko dalam Keuangan Syariah. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah jenis-jenis resiko pasar. Di sini ada 5. Yang pertama ada resiko operasional. Jadi resiko operasional ini adalah resiko kerugian yang disebabkan karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol. Lalu yang kedua adalah resiko pasar. Ini adalah resiko kerugian yang dialami bank syariah akibat perubahan harga pasar yang tidak menguntungkan. Lalu yang ketiga ada resiko kredit. Ini terjadi ketika pihak nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya yang sudah dibebankan. Contohnya pihak nasabah yang tidak membayar hutang. Lalu yang keempat adalah resiko likuiditas. Ini adalah resiko yang dapat terjadi jika bank tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kewajibannya mencairkan dana nasabah dan membiayai kegiatan operasional. Lalu yang terakhir adalah resiko kepatuhan. Ini adalah resiko yang muncul ketika bank syariah tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan juga prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah teknik pengelolaan risiko. Jadi di sini ada 5. Yang pertama adalah kepatuhan syariah. Ini untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah itu sudah terjalankan atau belum. Karena ini yang paling penting dalam manajemen risiko perbankan syariah. Lalu yang kedua, pengembangan instrumen keuangan syariah untuk mengelola risiko supaya lebih baik lagi. Lalu diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio investasi dan pembiayaan untuk membantu mengurangi resiko pasar dan juga resiko kredit. Yang keempat, manajemen likuiditas yang efektif. Jadi bank syariah itu harus mengembangkan ini dan memanfaatkan instrumen likuiditas syariah yang tersedia seperti wakalah, ijaroh, dan sebagainya. Lalu kelima adalah pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Ini untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami dan mengelola resiko syariah melalui pelatihan pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah sendiri adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau syariah, di mana di dalamnya tidak mengandung maghrib, maisir, goror, dan riba. Asuransi ini bertujuan untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sesama peserta. Sistemnya itu dengan cara menghimpun dan mengelola dana tabaru. Dana tabaru ini seperti dana yang dikumpulkan oleh para peserta, kemudian digunakan ketika ada yang membutuhkan. Asuransi syariah ini dalam konsep sehari-harinya contohnya dalam seperti BPJS, di mana kita saling iuran peserta BPJS, kemudian apabila dibutuhkan atau orang lain membutuhkan, maka dana BPJS ini akan digunakan. Selanjutnya, studi kasus manajemen resiko syariah. Saya ambil contoh misalnya terhadap resiko kepatuhan terhadap SOP, standar operasional prosedur. Misalnya pada bank syariah sendiri apabila tidak menerapkan SOP yang berlaku pada perbankan syariah, maka bank syariah akan mengalami resiko kepatuhan yang berdampak pada resiko reputasi bank syariah itu sendiri. Resiko kepatuhan terhadap SOP ini bisa dicegah oleh unit yang mengatur dan mengendalikan terhadap resiko kepatuhan. Materi selanjutnya adalah regulasi dan kepatuhan dalam manajemen risiko. Yang pertama, peran Dewan Pengawas Syariah. DPS ialah eksistensi dari DSN yang beroperasi secara internal dengan tujuan melakukan fatwa yang sudah ditetapkan oleh DSN. Fungsi DPS ialah mengawasi semua kegiatan lembaga keuangan Islam guna memberikan kepastian jika DPS beroperasi sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. DPS tidak berkaitan secara langsung pada pengelolaan lembaga keuangan Islam, lantaran pertanggungjawaban operasional berada di bawah Dewan Direksi lembaga keuangan tersebut. DPS memiliki hak untuk memberikan tanggapan kepada Badan Penegak Hukum Keuangan Islam terkait pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan Islam. DPS diwajibkan untuk melakukan pembuatan laporan tahunan yang teratur dan berkaitan dengan bank Islam yang ada di bawah peninjauannya, menunjukkan jika perbankan tersebut telah melakukan operasi yang selaras dengan ajaran Islam. Laporan ini akan disertakan
dalam minimal report institusi syariah dan harus disusun dengan jelas oleh DPS sendiri. DPS diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Menyusun laporan mengenai bentuk perkembangannya serta implementasi prosedur keuangan Islam pada instansi keuangan Islam yang terkhusus perbankan syariah yang berada di bawah pengamatannya. Laporan itu harus disampaikan pada Bank Indonesia yang ada di ibu kota provinsi ataupun Bank Indonesia yang ada di ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. DPS memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengusulkan produk terbaru dari pembaruan dan perbankan yang ada pada bawah pengamatannya. Materi selanjutnya, peran Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memainkan peranan penting dalam manajemen keuangan syariah di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa sistem keuangan syariah berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun beberapa peranan penting OJK dalam manajemen keuangan syariah. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan. OJK bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan peraturan yang mengatur lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah. OJK memastikan bahwa lembaga-lembaga ini mematuhi ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan syariah. OJK berperan dalam mendorong inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk memberikan panduan mengenai jenis produk yang dapat diterima dalam sistem keuangan syariah, seperti pembiayaan, investasi, dan produk asuransi. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. OJK juga melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya keuangan syariah kepada masyarakat dan pelaku industri. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, OJK membantu memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Yang keempat, peningkatan infrastruktur dan sistem informasi. OJK mendukung pengembangan infrastruktur keuangan syariah seperti sistem informasi yang memungkinkan transaksi dan pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien. Infrastruktur ini penting agar lembaga keuangan syariah dapat beroperasi secara transparan dan sesuai dengan standar. Yang kelima dan terakhir, pemberdayaan lembaga keuangan syariah. OJK memberi dukungan kepada lembaga keuangan syariah dalam bentuk bimbingan teknis dan penguatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas dan daya saing industri keuangan syariah. Ini termasuk penguatan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Materi selanjutnya, tren inovasi dalam manajemen risiko syariah. Salah satu tren penting dalam pemanfaatan teknologi di perbankan syariah adalah digitalisasi proses bisnis. Hal ini tercermin dari upaya-upaya bank syariah untuk melakukan otomasi dan integrasi berbagai aktivitas operasional mereka. Melalui digitalisasi, bank syariah dapat mengotomasi berbagai aktivitas rutin seperti pencatatan transaksi, pembukaan rekening baru, serta penyusunan pelaporan keuangan. Proses-proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dijalankan secara otomatis dengan bantuan teknologi informasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan, tapi juga mengurangi kemungkinan human error. Selain itu, bank syariah juga memanfaatkan teknologi cloud computing, big data, dan artificial intelligence atau AI. Untuk menunjang digitalisasi proses bisnisnya, teknologi cloud memungkinkan bank untuk menyimpan dan mengolah data secara terpusat, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan di berbagai unit kerja. Sementara itu, teknologi big data dan AI membantu bank dalam menganalisis data nasabah dan transaksi untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, serta mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat.
Dengan digitalisasi proses bisnis, bank syariah dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, serta memberikan pengalaman yang lebih baik lagi bagi nasabah. Hal ini menjadi semakin penting di tengah persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan syariah. Selain digitalisasi proses bisnis, bank syariah juga terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan digital untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah mengembangkan platform-platform digital seperti internet banking, mobile banking, dan chatbot. Melalui platform internet banking dan mobile banking, bank syariah menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Fitur-fitur yang tersedia pun semakin lengkap, mulai dari cek saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pengajuan produk. Pengembangan chatbot juga membantu bank syariah memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif kepada nasabah. Selain itu, bank syariah juga telah mengintegrasikan teknologi pembayaran digital seperti QR Code dan dompet elektronik ke dalam layanan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, tetapi juga memperluas jangkauan akses layanan syariah ke berbagai segmen masyarakat lebih lanjut. Bank syariah juga telah mencapai teknologi finansial vintage dalam mengembangkan produk dan layanan baru, misalnya pemanfaatan vintage dalam layanan pembiayaan, crowdfunding, dan manajemen zakat. Kolaborasi dengan perusahaan vintage memungkinkan bank syariah untuk menyediakan solusi keuangan yang lebih inovatif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Melalui inovasi produk dan layanan digital, bank syariah terus berupaya untuk meningkatkan pengalaman nasabah, memperluas akses keuangan syariah, serta mengembangkan portofolio layanan yang lebih komprehensif.